Drama-drama yang diangkat dari kisah nyata Part 2. The Hymn of Death 2018. Hymn of Death adalah drama yang diangkat dari tragedi cinta di tahun 1920-an. Pada masa itu, Korea Tengah berada di bawah kekuasaan Jepang. Kisah ini pada tahun 1991 sudah pernah diabadikan dalam bentuk film berjudul Daesung. 너는 칼 오해. Juvenile Justice 2022. Drama berikutnya yang juga didasarkan pada kisah nyata adalah Juvenile Justice, yang berhasil menduduki peringkat teratas global di Asia. Setidaknya ada 3 kisah nyata yang diangkat ke dalam serial fiksi Juvenile Justice. Di antaranya adalah kisah pembunuhan anak berusia 8 tahun, kasus bocornya jawaban ujian masuk perguruan tinggi, lalu kasus kejatuhan batu bata. 를 저질러도 처벌받지 않는 만 14세 미만 촉법. Signal 2016. Drama dari kisah nyata ini mengambil latar belakang 2 waktu, yaitu masa lalu di tahun 1980-an dan masa kini di tahun ke-2016. Kasus penculikan dan pembunuhan yang disinggung di sinopsis berdasarkan kasus penculikan yang terjadi pada tahun 1997, yaitu Park Chorong-bit Nari Kidnapping Murder Case. 경기도 진양시에서 학교 중이던 초등학생 어린이가 납치되는 사건. Reply 1988-2015. Jalan cerita dari masing-masing keluarga tersebut pun sebenarnya hanyalah fiktif belaka, meski beberapa kejadiannya berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Korea Selatan pada ke-1988. Meski begitu, salah satu karakter dalam drama Korea inilah yang justru terinspirasi dari sosok dunia nyata, yaitu tokoh Choi Taek yang terinspirasi dari seorang pemain badu kebanggaan Korea Selatan yang bernama Lee Chang-ho. Taxi Driver 2021. Setidaknya ada 7 kasus dalam drama Taxi Driver yang diangkat dari kisah nyata, yaitu kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan Cho Do-sun, berusia 56 tahun, yang telah menculik dan memerkosa gadis kecil di sebuah toilet di dalam gereja. Lalu kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Young Nam-gyu dari 2004 hingga ke 2006, perbudakan tenaga kerja di Pulau Sinul. Kasus penganiayaan oleh Yang Jin-ho. Yang Jin-ho merupakan CEO Wedis sekaligus pengembangan robot K-Technology yang kerap menganiaya pekerjanya. Penipuan telepon yang dilakukan oleh sekelompok orang dan diinisiasi oleh organisasi asal China. Lalu kasus N Tinggi Harirung, yang merupakan grup Telegram yang dipakai untuk mendistribusikan video-video pelecehan dan kekerasan seksual. Dan terakhir kasus Burning Sun yang sempat heboh pada tahun lalu. 지금 어디 가는 Narco Saints 2022. Meski diangkat dari kisah nyata, namun sang sutradara mengaku bahwa cerita yang ditampilkan di serial Narco Saints tidak sama persis dengan kisah nyatanya. Tim produksi menambahkan beberapa bumbu dramatis untuk lebih bisa dinikmati penonton. 코카인은 자연적으로 태어난 주님의 은총이야. Terima kasih telah menonton. Nantikan part ketiganya di 2 hari lagi.